Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya Nanda ya, pembahasan contoh soal kapasitor gabungan. Eh, ini soalnya 4 buah kapasitor disusun seperti pada gambar. Jika muatan yang tersimpan pada kapasitor C1 adalah 72 mikrokulom, maka tentukan tegangan dan muatan pada masing-masing kapasitor. Berarti yang ditanya tegangan V ya, V1, 2, 3, dan 4. Q1, 2, 3, dan 4 yang ditanya. Ini V-nya. Ini Q yang ditanya. Kemudian ini muatan ya. Muatan pada C1 berarti ini Q1 ya. Q1-nya sudah ada. Jadi ada Q, ada V, ada C. Berarti hubungannya Q itu sama dengan CV ya Nanda ya. Q sama dengan CV. Jadi mudah mengingatnya kalau mau diingat. Kemudian diingatkan juga kalau rangkaian seri itu sudah dibikinkan ringkasannya ini. Maka kalau seri itu mencari C gabungannya diseperkan aja. Seper C12 sama dengan seper 1 C1 tambah seper C2 ya. Kemudian muatan yang tersimpan di C1 dan C2 itu kalau dia seri sama ya. Maka Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q12. Sedangkan tegangannya terbagi maka V sama dengan V1 tambah V2. Terbagi tegangannya maka V1 terbagi V itu terbagi jadi V1 dan V2 maka V sama dengan V1 tambah V2 jadinya. Kalau paralel itu mencari C gabungannya C12-nya C1 tambah C2 ya. Ditambahin aja. Kemudian pada paralel ini V-nya yang sama ya karena ujungnya sama-sama X dan Y. V1 itu C1 itu ujungnya XY, C2 itu ujungnya XY juga. Maka V itu sumber tegangan itu ujungnya XY juga. Maka V itu tegangannya sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V12. Atau sama dengan VXY boleh juga nanti ya diberi nama. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Karena Q1 sudah ada dan C1 juga sudah ada, tentu kita bisa cari V1-nya ini. V1 itu tentu sama dengan V itu tentu Q per C ya, karena Q sama dengan CV. Sama dengan Q1 per C1. Akan sama dengan Q1-nya itu 72 ya. 72 mikrokulom. Dibagi dengan C1 itu 18 mikrofarad. 18 mikrofarad. Itu akan sama dengan 4 ya. 4 mikro dengan mikro bisa disederhanakan. Kulom per farad itu jadinya volt ya. Kemudian kalau kita lihat dari gambar soal ini C1 dan C2 itu paralel. Kalau paralel ini ya, paralel tentu V-nya sama ya. V1 sama dengan V2. Ini sama dengan V1 sama dengan V gabungannya V12 sama dengan V2 ya. Sama dengan V12. Kalau dia digambar antara 1 dengan C12 itu AB, boleh juga namanya VAB. VAB antara C1 di C1 itu ada antara titik A dan titik B. C2 antara titik A dan titik B. Maka V2 sama dengan V1 sama dengan VAB. Sama dengan V12 juga. Kalau V2 udah tahu, kemudian C2 sudah tahu juga 12 mikrofarad ini, maka tentu kita bisa cari Q-nya. Kita bisa cari Q2 ya. Maka Q2 itu sama dengan C2 kali V2. Q itu CV ya. C2-nya 12 ya. 12 mikrofarad kali V2-nya 4 volt. 4 volt. Maka sama dengan 48 ya. 48 mikro ya tetap mikro. Volt kali farad kali volt itu jadi kulom ya. 48 mikrokulom. Antara C1 dan C2 itu paralel. Kalau paralel C1 dan C2 paralel, kalau paralel itu mencari Q-nya di jumlahin ya. Maka Q12 kita bisa cari Q12 ya. Q12 itu akan sama dengan Q1
dijumlahin ya, tambah Q2 akan sama dengan 72 ya, mikrokulom tambah 48 mikrokulom akan sama dengan 120 ya, 120 mikrokulom. Nah, kalau kita lihat di gambar C12 itu, yang Q12-nya 120 mikrokulom itu, susunannya dengan C3 ini C12 dengan C3 itu susunannya seri. Nah, kalau seri ini dia, kalau seri itu Q-nya sama, berarti Q12 ini sama dengan Q3. Sama dengan Q3. Nah, kalau Q3 udah tahu 120 mikrokulom, ini Q3 ya. Q3 udah tahu nih, Q3 120 mikrokulom, maka C-nya ada, maka kita bisa cari V3. Maka V3 itu akan sama dengan V3 itu akan sama dengan V itu Q per C ya. Q3 per C3 akan sama dengan V3 itu 120 ya, 120 mikrokulom bagi dengan C3 itu 6 mikrofarad ya, 6 mikrofarad. Maka dapat 12 bagi 6, 2 ya, 20. Mikro dengan mikro bisa disederhanakan, kulom per farad itu volt ya. 20 volt. Nah, udah bisa kita lihat antara C12 dan C3 itu seri ya. Kalau seri V-nya itu kalau seri V-nya itu dijumlahin nih. Kalau seri maka V antara C12 dan C3 itu adalah antara A dengan C. Jadi boleh kita namakan VAC. VAC itu ya. VAC itu akan sama dengan V antara A dan B, VAB, yaitu V12, boleh juga diberi nama, ditambah V antara B dengan C, yaitu V3 ya, C3, tambah V3. Itu akan sama dengan V12 itu, ini V12 tadi ya, 4 volt ya, 4 volt, ditambah V3. V3 itu ini 20 volt. 20 volt. Maka akan didapatkan 24 volt. Ya. VAC. VAC itu sama dengan, dia paralel dengan CD. Ujungnya sama sebetulnya ini. A dengan D sama saja dengan C dengan E. Maka ini sama lagi dengan VDE. Antara D dengan E itu C4, sama lagi dengan V4. Kalau begitu kita sudah dapatkan, bisa kita dapatkan Q4 lagi, karena C4-nya sudah tahu nih. C4-nya 15 mikrofarad ya. Maka Q4 itu, Q4 ya, Q4 sama dengan, tentu Q itu CV ya, C4 kali V4, yaitu sama dengan 15 ya, C4 ya, 15 mikrofarad dikali dengan V4. V4 itu ini dia 24 volt. 24 volt. Begitu. Maka akan sama dengan 15 kali 24 itu sama saja dengan 30 kali 12 ya, 360 ya. 360 mikrokulom. Jadi udah dapat Q4. Jadi udah dapat semuanya nih. Q1 udah didapatkan 72 tadi. Q2 sudah didapatkan 48 mikrokulom nih. Q3 udah didapatkan 120.
Q4 sudah dapatkan 360. V1 sudah dapat ini 4 volt ya. V1-nya 4 volt sama dengan V2, dan V3 udah dapat 20. V4 sama dengan V4 sama dengan 24 ya. 24 volt. Maka semuanya udah bisa dikerjakan. Di 12 ini juga bisa kita cari dengan cara lain ya Nanda ya. Di mana Q itu kan CV ya. Jadi kalau mau cari Q 12 itu bisa juga menggunakan C12 kali V12 itu. C12 itu kan paralel. Kalau paralel kan dijumlahin aja ya. Jadi C12 itu ya 18 C1 tambah C2 12 ya di 30 ya mikrofarad ya. Jadi ini 30 mikrofarad kali C12 V12 itu ini dia 4 volt kali 4 volt. Itu akan sama dengan 120 ya. 120 mikrokulom. Nah, sama aja hasilnya ya dengan ini. Demikian pembahasan contoh soal kapasitor gabungan ini. Ini ada 2 soal untuk latihan ya. Semoga bisa mengerjakan latihan listrik statis 12 ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.